Glutamat yang ada di MSG juga ditemukan alami di banyak makanan, seperti tomat, keju, jamur, dan rumput laut ini. Ini kita akan membahas topik MSG atau micin. Mari kita bongkar bersama mencari tahu kebenarannya dari sudut pandang ilmiah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering banget jadi perbincangan, bahkan terkadang jadi sumber ketakutan banyak orang. Topik itu adalah MSG, atau yang lebih akrab kita sebut micin. Pasti teman-teman sering mendengarkan, katanya micin itu berbahaya, katanya bikin bodoh, katanya bikin ini dan itu. Tapi, benarkah begitu? Apakah semua yang kita dengar itu fakta? Atau justru hanya sebuah mitos yang berkembang luas di masyarakat? Mari kita bongkar bersama. Kita akan mencari tahu kebenarannya. Kita akan melihat apa kata ilmu pengetahuan tentang MSG ini. Jadi, siap-siap ya, kita akan menyelami dunia micin ini lebih dalam lagi, agar kita semua bisa punya pemahaman yang lebih baik, dan tidak lagi takut berlebihan terhadap sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak perlu kita takuti. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, mitos atau fakta, MSG atau micin selalu berbahaya bagi kesehatan? Jawaban singkatnya adalah, ini adalah sebuah mitos. Ya teman-teman, sebuah mitos, karena penelitian ilmiah secara konsisten gagal membuktikan adanya hubungan langsung antara konsumsi MSG dalam jumlah wajar dengan masalah kesehatan serius pada mayoritas orang. Ini adalah kesimpulan yang penting dan akan kita bahas lebih detail. Kita sering mendengar cerita-cerita negatif tentang MSG dari teman, dari keluarga, atau dari media sosial. Cerita-cerita ini seringkali membuat kita khawatir, dan akhirnya kita jadi takut untuk mengonsumsi makanan yang mengandung MSG. Padahal, mungkin saja ketakutan itu tidak berdasar. Mungkin saja itu hanya hasil dari informasi yang salah, atau informasi yang belum lengkap. Nah, di sini kita akan coba meluruskan informasi itu. Kita akan coba melihat dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang rumor atau cerita yang belum tentu benar. Kita akan melihat apa sebenarnya MSG itu, bagaimana tubuh kita memprosesnya, dan apa yang dikatakan oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia tentang keamanan MSG. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami MSG dengan lebih baik. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu dengan MSG. Apa sebenarnya MSG itu? MSG adalah singkatan dari monosodium glutamat. Ini adalah garam natrium dari asam glutamat. Nah, asam glutamat ini bukan zat asing bagi tubuh kita atau bagi makanan kita. Asam glutamat adalah salah satu asam amino yang paling melimpah di alam. Asam amino adalah blok bangunan protein dan tubuh kita sendiri juga memproduksi asam glutamat. Selain itu, asam glutamat juga ditemukan secara alami di banyak sekali makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Mungkin teman-teman tidak menyadarinya, tapi makanan seperti tomat, keju, jamur, rumput laut, bahkan ASI atau air susu ibu, semuanya mengandung asam glutamat alami. Jadi, MSG itu bukan sepenuhnya bahan kimia buatan yang aneh, tapi dia adalah bentuk garam dari senyawa alami yang memang sudah ada di makanan dan tubuh kita. Lalu, apa fungsi MSG? MSG ini dikenal sebagai peningkat rasa, khususnya rasa umami. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah umami kan? Umami itu adalah rasa kelima, selain manis, asin, asam, dan pahit. Rasa umami ini sering digambarkan sebagai rasa gurih, rasa yang lezat, dan memberikan sensasi kenyang yang menyenangkan di mulut. MSG bekerja dengan cara memperkuat rasa umami alami pada makanan, sehingga makanan terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Sekarang, mari kita bahas sedikit sejarah di balik kontroversi MSG ini. Ketakutan terhadap MSG ini sebenarnya tidak muncul begitu saja, ada sejarahnya. Pada tahun 1968, ada sebuah surat yang diterbitkan di jurnal medis bergengsi, yaitu New England Journal of Medicine. Surat itu ditulis oleh seorang dokter. Dia melaporkan beberapa gejala yang dia rasakan setelah makan di restoran Tiongkok. Gejala-gejala
itu antara lain pusing, mual, jantung berdebar, dan mati rasa. Kondisi ini kemudian dikenal dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome atau sindrom restoran Tiongkok. Sejak saat itu, banyak orang mulai mengaitkan gejala-gejala serupa dengan konsumsi MSG. Stigma negatif terhadap MSG pun mulai menyebar luas. Namun, yang perlu kita tahu adalah surat itu hanyalah laporan anekdot. Artinya, itu adalah laporan dari satu kasus saja, bukan hasil dari penelitian ilmiah yang terkontrol. Setelah laporan itu muncul, banyak penelitian ilmiah yang lebih mendalam dilakukan. Para ilmuwan berusaha keras untuk membuktikan atau menyanggah klaim tersebut. Mereka melakukan uji coba terkontrol, yaitu membandingkan kelompok orang yang diberi MSG dengan kelompok yang diberi placebo. Placebo itu adalah zat yang tidak aktif atau tidak mengandung MSG, tapi terlihat dan terasa sama. Hasilnya, penelitian-penelitian ini secara konsisten gagal mereplikasi gejala-gejala sindrom restoran Tiongkok secara signifikan, terutama pada orang-orang yang mengklaim sensitif terhadap MSG. Banyak ilmuwan menyimpulkan bahwa gejala yang dilaporkan itu mungkin disebabkan oleh faktor lain, seperti alergi terhadap bahan makanan lain, misalnya kedelai atau udang. Atau bisa juga karena konsumsi makanan yang terlalu banyak atau terlalu berminyak, atau bahkan karena sugesti psikologis, karena mereka sudah terlanjur percaya MSG itu berbahaya. Jadi saat makan makanan yang ada MSG, mereka merasa tidak enak, padahal belum tentu karena MSG. Jadi teman-teman, dari segi ilmiah, klaim bahwa MSG menyebabkan masalah kesehatan serius seperti sindrom restoran Tiongkok belum terbukti kebenarannya. Ini adalah poin penting yang harus kita pegang. Tidak hanya itu, berbagai badan pengawas makanan terkemuka di dunia juga telah meninjau keamanan MSG, dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa MSG aman untuk dikonsumsi. Badan-badan ini antara lain Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan European Food Safety Authority atau EFSA di Eropa. Semua lembaga ini telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data ilmiah yang tersedia, dan mereka menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi oleh populasi umum dalam jumlah wajar. Mereka bahkan tidak menetapkan batas aman konsumsi harian khusus untuk MSG karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Ini menunjukkan betapa yakinnya para ahli ini terhadap keamanan MSG. Penting untuk digarisbawahi kata jumlah wajar di sini, sama seperti garam, gula, atau bahkan air. Segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan pasti tidak baik. Misalnya, minum air terlalu banyak dalam waktu singkat juga bisa berbahaya. Tapi, apakah itu berarti air itu berbahaya? Tentu saja tidak. Air sangat penting untuk kehidupan. Begitu pula dengan MSG, mengonsumsinya dalam jumlah yang sesuai, yaitu sebagai penambah rasa dalam masakan sehari-hari tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Tubuh kita memproses glutamat dari MSG sama persis dengan cara tubuh memproses glutamat yang berasal dari makanan alami. Tidak ada perbedaan, baik glutamat dari tomat, keju, atau MSG yang ditambahkan ke masakan, semuanya akan dicerna dan dimetabolisme oleh tubuh dengan cara yang sama. Jadi, secara biologis, tidak ada alasan untuk menganggap MSG sebagai zat yang lebih berbahaya dibandingkan dengan glutamat alami. Jadi, teman-teman, solusi dan pemecahan masalah utama di sini adalah mengubah pola pikir kita dan mengandalkan informasi yang akurat dan berbasis ilmiah. Masalah sebenarnya bukanlah MSG itu sendiri, melainkan stigma dan ketakutan yang tidak berdasar yang telah melekat pada MSG selama bertahun-tahun. Kita perlu berhenti menyalahkan MSG sebagai biang keladi dari semua masalah kesehatan yang kita alami. Seringkali saat seseorang merasa tidak enak badan setelah makan atau memiliki gejala tertentu, mereka langsung menunjuk MSG sebagai penyebabnya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti alergi terhadap bahan makanan lain, konsumsi makanan yang terlalu banyak, makanan yang terlalu pedas atau terlalu berminyak, atau bahkan kondisi kesehatan mereka sendiri. Penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman yang benar berdasarkan bukti ilmiah, bukan hanya cerita dari mulut ke mulut atau berita yang viral di media sosial yang seringkali tidak bisa dipercayai
mempertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas tentang apa yang kita makan dan bagaimana kita menikmati makanan kita. Ketakutan terhadap MSG ini bisa sangat membatasi pilihan makanan kita dan bahkan mengurangi kenikmatan saat makan. Bayangkan saja, kita jadi ragu untuk makan di restoran favorit atau menghindari masakan tertentu, padahal masakan itu enak dan tidak berbahaya hanya karena ada mitos tentang MSG. Ini tentu saja sangat disayangkan. Bagaru memahami bahwa MSG aman dalam jumlah wajar. Kita bisa menciptakan lingkungan di mana kita bisa menikmati makanan tanpa rasa bersalah yang tidak perlu. Kita bisa lebih terbuka untuk mencoba berbagai jenis masakan dan menghargai keragaman rasa yang ada di dunia ini tanpa harus dibayangi oleh ketakutan yang tidak berdasar. Selain itu, penting juga untuk membantu orang lain memahami hal ini. Banyak gejala yang selama ini dikaitkan dengan MSG mungkin sebenarnya disebabkan oleh hal lain. Misalnya, beberapa orang mungkin memiliki intoleransi terhadap garam atau terhadap rempah-rempah tertentu, atau mungkin mereka alergi terhadap bahan makanan lain yang kebetulan ada di dalam masakan yang sama. Membedakan antara reaksi alergi yang terbukti secara medis dan persepsi pribadi yang mungkin dipengaruhi oleh informasi yang salah, itu sangat penting. Jika seseorang benar-benar mengalami reaksi yang parah setelah mengonsumsi makanan tertentu, maka penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab pastinya. Jangan langsung menyimpulkan bahwa itu pasti karena MSG, karena bisa jadi ada pemicu lain yang lebih serius. Jadi, mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk menyebarkan informasi yang benar tentang MSG. Mari kita bantu orang-orang di sekitar kita untuk melepaskan diri dari mitos yang tidak berdasar ini, dan mulai melihat makanan dengan cara yang lebih positif dan lebih berpengetahuan. Ini adalah langkah penting menuju pola makan yang lebih sehat dan hidup yang lebih tenang, tanpa harus terus-menerus dibayangi oleh ketakutan yang tidak perlu. Sekarang, mari kita beralih ke tips praktis. Bagaimana cara kita menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi masalah ketakutan terhadap MSG? Tips pertama adalah, bacalah label makanan dengan cermat. Jika Anda khawatir tentang MSG, pahami bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam makanan kemasan. MSG biasanya akan tercantum sebagai monosodium glutamat atau penyedap rasa. Dengan membaca label, Anda bisa tahu apa yang Anda makan dan membuat pilihan yang sesuai dengan preferensi Anda. Namun, ingatlah, melihat MSG di label tidak otomatis berarti makanan itu berbahaya. Itu hanya berarti makanan itu mengandung MSG. Tips kedua, fokus pada diet seimbang. MSG adalah bagian kecil dari diet kita secara keseluruhan. Daripada terlalu fokus pada satu bahan, lebih baik kita fokus pada pola makan yang seimbang dan beragam. Konsumsi banyak makanan utuh, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein tanpa lemak. Diet yang sehat dan seimbang akan memberikan tubuh kita semua nutrisi yang dibutuhkan, dan akan jauh lebih berpengaruh pada kesehatan kita dibandingkan dengan keberadaan MSG dalam jumlah kecil. Tips ketiga, jika Anda memasak di rumah, Anda punya kendali penuh atas bahan-bahan yang Anda gunakan. Jika Anda ingin menggunakan MSG, gunakanlah sesuai takaran yang dianjurkan. Biasanya sedikit saja sudah cukup untuk meningkatkan rasa. Jangan berlebihan, sama seperti Anda menggunakan garam atau gula, gunakan secukupnya. Jika Anda tidak ingin menggunakan MSG, Anda bisa mencari alternatif alami untuk meningkatkan rasa umami, seperti kaldu jamur, kecap ikan, atau tomat. Tips keempat, peka terhadap tubuh Anda, tapi juga tetap kritis. Jika Anda merasa tidak enak badan setelah makan sesuatu, coba identifikasi semua bahan yang ada di dalam makanan tersebut. Jangan langsung menyalahkan MSG. Bisa jadi ada bahan lain yang memicu reaksi. Misalnya, makanan yang terlalu banyak garam, terlalu banyak minyak, terlalu pedas atau ada alergen lain, seperti kacang-kacangan, susu, atau gluten. Mencatat apa yang Anda makan dan gejala yang Anda rasakan bisa membantu Anda mengidentifikasi pemicu yang sebenarnya.
Tips kelima, jika Anda memiliki kekhawatiran kesehatan yang serius atau jika Anda menduga memiliki alergi makanan, segera bicarakan dengan dokter atau ahli gizi. Mereka adalah profesional yang bisa memberikan diagnosis yang akurat dan saran yang tepat berdasarkan kondisi kesehatan Anda. Jangan hanya mengandalkan informasi dari internet atau dari teman. Untuk masalah kesehatan yang penting, selalu cari nasihat dari ahli. Tips keenam, kembangkan kemampuan berpikir kritis. Jangan mudah percaya pada semua informasi yang Anda dengar atau baca, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Selalu cari tahu sumber informasi tersebut. Apakah sumbernya terpercaya? Apakah didukung oleh bukti ilmiah yang kuat? Atau hanya sekedar opini atau cerita pribadi? Dengan berpikir kritis, Anda bisa melindungi diri dari informasi yang salah dan membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan Anda. Terakhir, dan ini sangat penting, nikmati makanan Anda. Jangan biarkan mitos yang tidak berdasar merenggut kenikmatan Anda dalam menyantap makanan. Makanan adalah salah satu sumber kebahagiaan dan nutrisi yang sangat penting dalam hidup kita. Dengan pemahaman yang benar tentang MSG, Anda bisa menikmati berbagai masakan favorit Anda tanpa rasa khawatir yang tidak perlu. Ingatlah, hidup sehat itu tentang keseimbangan, bukan tentang ketakutan yang berlebihan terhadap satu bahan makanan. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih positif. Jadi teman-teman semua, setelah kita membahas panjang lebar tentang MSG ini, mari kita ambil kesimpulan yang positif. Makanan adalah sumber kebahagiaan, sumber energi, dan sumber nutrisi bagi tubuh kita. Jangan biarkan mitos atau informasi yang salah membuat kita takut pada makanan atau pada bahan makanan tertentu seperti MSG. Mari kita percayai ilmu pengetahuan. Mari kita percayai lembaga-lembaga kesehatan dunia yang sudah melakukan penelitian mendalam dan menyatakan bahwa MSG aman untuk dikonsumsi dalam jumlah wajar. Ini adalah pesan penting yang harus kita pegang dan kita sebarkan. Hidup sehat itu bukan berarti kita harus menghindari semua hal yang dicap tidak baik oleh rumor. Tapi, hidup sehat itu tentang keseimbangan, tentang moderasi, dan tentang memiliki informasi yang akurat untuk membuat pilihan yang cerdas. Mari kita nikmati makanan kita dengan bijak, dengan penuh kesadaran, dan dengan informasi yang benar. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk menikmati hidangan favorit Anda. Selama itu dalam batas yang wajar, dan Anda tidak memiliki alergi spesifik terhadap bahan-bahan di dalamnya. Edukasi adalah kunci. Dengan terus belajar, dengan terus mencari tahu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih cerdas dan lebih berdaya dalam mengelola kesehatan kita sendiri. Mari kita sebarkan informasi positif ini, agar lebih banyak orang bisa menikmati makanan mereka tanpa rasa khawatir yang tidak perlu. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.